Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Ya, setidaknya perkataan dari Yunjong bisa menenangkan Penatua Pengak walaupun hanya sedikit. Tapi lagi-lagi Penatua Pengak mengingatkan bahwa aliansi kawan surgawi bukanlah pilihan yang tepat berdiri di antara aliansi yang sudah ada. Ia bahkan sampai menegaskan mungkin ini akan menjadi pilihan yang buruk bagi keluarga Tang dan juga Gunung Hua karena dengan adanya aliansi kawan surgawi bisa menjatuhkan keduanya. Walau demikian, baik itu pimpinan sekte Yunjong ataupun Tanggunak sama sekali tidak terganggu dengan perkataan dari Penatua Pengak. Dan Yunjong pun kembali berkata terima kasih karena keluarga Peng begitu mempedulikan kami dan pintu aliansi kawan surgawi selalu terbuka lebar jika keluarga Peng ingin bergabung ke dalamnya. Nah, Penatua Pengak juga tidak tersinggung dengan tawaran tersebut. Ia bahkan berkata akan menyampaikan tawaran dari Tanggunak dan juga Yunjong kepada Lord mereka. Dan mereka juga akan tinggal di Gunung Hua sampai dengan upacara selesai. Dan karena perbincangan berakhir, Pengak pun memutuskan untuk undur diri. Setelah pergi, Penatua Pengak pun sempat berpikir, Yunjong, apakah itu alasan kenapa ia sedikit ragu-ragu? Jika yang memimpin aliansi kawan surgawi adalah Tanggunak, mungkin situasinya agak sedikit berbeda mengingat kekuatan keluarga Tang lebih besar dibandingkan dengan Gunung Hua. Apalagi Tanggunak juga sudah ahli ataupun berpengalaman memimpin kelompok yang besar. Tapi anehnya, pimpinan sekte Yunjong, walaupun dirinya sedikit menekannya, Yunjong sama sekali tidak terpengaruh ataupun terprovokasi. Mungkin akan berbeda jika Tanggunak yang menjadi pemimpinnya. Sepertinya memang ada alasan kenapa Gunung Hua yang diberikan posisi pemimpin alih-alih keluarga Tang. Setelahnya terjadi perbincangan antara Yunjong dengan Tanggunak. Dari apa yang mereka perbincangkan dengan Penatua Pengak, sepertinya dari semuanya yang hadir ada banyak yang tidak suka dengan gagasan aliansi kawan surgawi. Perjalanan mereka ke depannya akan berat, tapi walau demikian mereka satu sama lain akan saling mendukung sehingga aliansi kawan surgawi bisa benar-benar established dan juga berjalan sesuai tujuan utama mereka. Dan di tengah-tengah perbincangan tersebut terdengar suara dari luar. Seseorang nampaknya tengah menghentikan sosok yang ingin memasuki ruangan pimpinan sekte. Dari perbincangan tersebut, keduanya pun langsung tahu siapakah orang tersebut. Lalu mereka pun mulai bergumam, sepertinya yang perlu kami khawatirkan ke depannya bukanlah 5 keluarga besar ataupun 9 sekte besar, karena justru permasalahannya ada di dalam. Berpindah ke sisi lainnya, para murid Gunung Hua nampak sangat sibuk melayani dan juga menangani para tamu yang berdatangan. Sejujurnya itu adalah hal yang wajar mengingat ini adalah pertama kalinya Gunung Hua menerima tamu dengan jumlah yang begitu banyak. Dan
Kekacauan ini dirasakan oleh semua murid dari kelas 3 sampai dengan kelas 1. Semuanya nampak kerepotan menghadapi para tamu. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang protes karena ada banyak kekurangan dari pelayanan ataupun fasilitas yang disediakan oleh Gunung Hua sebagai tuan rumah. Yeonjung di antara yang lainnya merasakan hal yang sama. Situasinya benar-benar kacau. Memang tidak sesulit atau tidak selelah saat mereka bertarung melawan musuh, tapi setidaknya ini terlalu menguras tenaga dan juga pikiran. Apalagi mereka harus menahan diri dari para tamu yang mengeluh. Sebagai contoh, Baekjun yang saat itu tengah meminta maaf kepada tamu karena kekurangan ataupun beberapa hal. Dan untungnya sebagian besar tamu memaklumi kekurangan-kekurangan yang ada. Walau demikian, Baekjun berkata kepada Yeonjung untuk tetap fokus karena pastinya di antara sekian banyak tamu akan ada seseorang yang mengacau dan tidak peduli dengan situasi mereka. Dan yang lebih penting lagi, ia harus mengawasi seseorang yang mungkin akan menjadi sumber masalahnya, yaitu Jungmyun. Tapi sayangnya mereka bahkan tidak bisa melihat Jungmyun. Tentunya itu membuat Baekjun panik. Oleh sebab itulah ia meminta Yeonjung untuk mencarinya. Dan jikalau ternyata Jungmyun tengah berbuat masalah, ia pun meminta Yeonjung untuk menghubunginya atau memanggil senior Unam. Dan Baekjun juga meminta agar Yeonjung mengawasi Jogul karena mungkin juga ia akan membuat masalah. Setelahnya, Baekjun pun mulai berkeliling sambil berpikir sebenarnya di manakah Jungmyun saat ini. Sejujurnya, Baekjun sedikit bingung. Jika Jungmyun berada di depannya langsung, itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Tapi saat Jungmyun menghilang, itu membuatnya lebih tidak nyaman lagi. Tapi setidaknya dalam waktu dekat Istana Binatang Nanmam akan tiba. Dengan demikian mereka akan lebih memiliki banyak tenaga dan lebih mudah untuk mengejar ataupun menangkap Jungmyun. Tapi tiba-tiba Yeonjung berkata, "Senior, sepertinya kau tidak perlu repot-repot untuk melakukannya." Dan setelahnya juga terdengar suara gonggongan anjing. Itu membuat Baekjun heran. Kenapa itu? Kenapa lebih terdengar seperti gonggongan anjing dibandingkan dengan suara Jungmyun? Dan ternyata memang benar itu adalah gonggongan anjing dan tidak hanya satu. Suara mereka berbeda-beda. Sebenarnya gonggongan anjing adalah hal yang normal, tapi permasalahannya ini adalah wilayah Gunung Hua di mana tidak ada satu anjing pun di dekat Gunung Hua. Dan jawabannya pun akhirnya terungkap dari manakah suara tersebut berasal. Karena suara gonggongan tersebut diikuti dengan keterkejutan dari para tamu undangan. Dan keluarga Tang pun langsung menuju sumber dari suara tersebut. Hingga pada akhirnya jawaban pun terungkap. Ternyata itu adalah rombongan keluarga Tang. Baekjun juga ikut menghampirinya lalu bertanya kepada Tang Pe, "Bukankah kau sudah meminta mereka untuk tidak membawa binatang?" Dan Tang Pe pun menjawab, "Ya, itu memang benar, tapi aku tidak menulis perihal anjing. Aku tidak menyangka mereka malah akan membawanya." Tang Pe ingin meminta maaf, tapi Baekjun berkata itu bukan kesalahan keluarga Tang. Lagi pula, siapa yang mengira jika keluarga Tang membawa banyak anjing? Karena tidak hanya satu, hampir setiap anggota Istana Binatang Nanmam yang hadir membawa satu ekor anjing.
Di sisi lain, para pengunjung atau tamu nampaknya sangat terkejut dengan kehadiran kelompok tak terduga. Awalnya mereka tidak tahu siapakah kelompok tersebut, hingga akhirnya seseorang pun berkata, mungkinkah itu berasal dari Istana Binatang Nanmam? Dan saat identitas mereka terungkap, alangkah terkejutnya para tamu. Mereka memang sering mendengar nama Istana Binatang Nanmam, tapi ini pertama kalinya mereka melihat anggota Istana Binatang Nanmam secara langsung. Tubuh mereka begitu besar dan saat itu mereka juga tengah menenteng anjing yang tidak biasa pula. Mereka terus saja menggonggong sehingga menimbulkan kebisingan sampai seseorang pun muncul entah dari mana. Itu adalah Chungmyun. Tentu saja tujuannya adalah untuk bertemu dengan Mengso, pimpinan Istana Binatang Nanmam, serta ingin menegurnya kenapa sampai membawa begitu banyak anjing. Tapi sebelum itu, Baek-ah yang berada di bawah baju Chungmyun pun mulai menampakkan kepalanya dan memandang ke setiap para anjing, dan setelahnya para anjing pun langsung ketakutan. Mereka pun langsung menunduk dan berhenti menggonggong. Para anggota Istana Binatang Nanmam langsung terkejut dengan fenomena tersebut, tapi beda halnya dengan Mengso. Ia tahu benar dari manakah berasal ketakutan para anjing. Tentu saja itu berasal dari Baek-ah. Ia bahkan sampai berkata, sepertinya anak itu masih sama saja. Lalu Chungmyun pun berkata, ada apa dengan anjing-anjing ini? Apakah Istana Binatang Nanmam telah berubah menjadi istana anjing? Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Was. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.